Seumpama biji Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan hari ini kita akan membahas satu tema yang lain atau bahasan yang lain, yaitu dengan tema apakah kita berhikmat. Saudaraku yang kasih Tuhan, berhikmat itu sesuatu yang harus kita miliki. Bahkan seorang raja pun yang namanya Salomo, dia memohon sebuah hikmat untuk dia memilikinya, sehingga dia bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Saudaraku yang kasih Tuhan, kata hikmat itu di dalam bahasa Yunani adalah Sophia, yang artinya bahwa cara berpikir yang cerdas. Seperti itu kira-kira, saudaraku. Sedangkan dalam bahasa Ibrani adalah komah, yang berarti bahwa memahami, mengerti akan pikiran Kristus, di mana kita bisa menarik hikmat Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar cara kita berpikir atau cara kita ngomong lebih hebat, bisa berbantah-bantah dan mungkin menang dalam perbantahan dan lain sebagainya. Bukan itu. Hikmat adalah sesuatu yang dimana kita bisa menarik akan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan datang di muka bumi dan dinyatakan di dalam hidup kita. Itulah yang disebut hikmat. Artinya kalau sudah bicara soal hikmat, itu seperti kalau kita bicara tentang pokok anggur, di mana pokok anggur dan carangnya dan buahnya itulah yang disebut hikmat, di mana orang bisa menikmati, melihat apa yang sebetulnya atau mengenal kita yang sesungguhnya, yaitu dalam buahnya. Itu yang disebut dengan hikmat, bukan sekedar cara kita berpikir. Jadi hikmat itu begitu penting, ada di dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita harus memilikinya. Kita akan baca ayatnya lebih dahulu, saudaraku yang kasih Tuhan. Itu terdapat di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita ini orang yang berhikmat, awalnya adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau hidup kita ini tidak takut akan Tuhan, mustahil kita ini memiliki hikmat. Mungkin kita hanya memiliki hikmat dunia saja, tapi yang dimaksud adalah hikmat di mana yang datang daripada surga, yang sesuatu yang ilahi, yang turun di dalam hidup kita dan keluar di dalam kehidupan kita. Itulah hikmat yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Itulah komah. Itulah Sophia, saudaraku, yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Permulaannya adalah takut akan Tuhan. Apakah saudara ini orang yang takut akan Tuhan? Itu permulaan kita bisa memperoleh akan hikmat ini. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, otomatis hikmat tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang ilahi tidak akan pernah turun dalam hidup kita, apalagi keluar dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan hikmat, saudaraku. Dikatakan, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara itu mengerti akan hikmat, Amsal juga berkata, saudaraku, Amsal 9 ayat ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Ujungnya adalah di dalam pengertian akannya Maha Kudus, sesuatu yang ilahi. Jadi, saudaraku yang kasih Tuhan, untuk beberapa hari ke depan ini kita akan melihat apa itu hikmat. Dan kita bisa mengkoreksi hidup kita. Apakah hidup kita ini memiliki hikmat atau tidak. Hikmat itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Yang harus kita miliki karena itu berharga sekali. Sangat-sangat berharga. Amsal berkata dalam Amsal 8 ayat yang ke-11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bahkan ayat yang ke-12 dikatakan
Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ini sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan saudara dan saya. Awalilah dengan takut akan Tuhan, supaya kita boleh memperoleh hikmat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa, berikanlah pengertian dalam hidup kami tentang hikmat, supaya hidup kami boleh memiliki hikmat dan diawali dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.